Gue ada keyboard baru dari Fantech namanya Atom Pro 66. Gue udah coba buka tadi, unboxing dan lihat dalamnya kayak apa. Sekaligus gue ganti switchnya mereka juga. Ini switch bawaannya. Switch bawaan ini clicky, yang mana akhirnya gue harus banget ganti ke yang linear gue punya ini. Sekarang kita akan lihat detail keyboard dari Atom Pro 66. Oke, jadi ini dia keyboard yang kita akan unboxing. Blue switch. Kelihatannya ganteng sih dia punya casing ya. 3 mode koneksi, PBT double shot. Colorway-nya gue suka. Cherry profile. Wih, mantap. Buku manual, kartu garansi, kabel yang warna putih Type C to USB-A. Dapat aksesoris untuk cabut keycaps dan cabut switch juga. Kita coba untuk typing test dulu. Ini belum diapa-apain. Fantech Atom Pro 66. Stabilizer sih masih agak retro ya. Ini ada beda sama Maxfit 6. Nah, yang Atom Pro tuh masih ada blocker di sini untuk arrow-nya, sementara di Maxfit 6 tuh nggak ada. Jadi gue lebih suka yang nggak ada blocker kayak gini sih. Ini plate-nya pakai bukan polikarbonat juga sih, bukan aluminium juga. Bukannya kayak harus pakai clipper. Top case-nya tipis jadi gampang dibuka. Kayak gila untuk bottom case-nya. Dia cuma pakai satu foam aja di bawah. Switch-nya ini blue switch pakai KTT ya. KTT konten. Clicky, ada satu varian lagi warna merah. Ya kalau misalkan kalian suka linear, mending yang merah aja. Ya gue sih tentu akan pilih yang linear. Ini gue akan ganti nanti yang biru pakai switch yang gue punya. Ini ada platform, ini switch foam, PCB-nya, dan dia ada flex cut. Kita nggak akan pakai switch ini lagi. Gua ada switch punyanya, ini Gateron, pakai switch yang ada aja. Jadi mari kita coba ganti stabilizer dulu ya. Kita coba bagian stabilizer dulu. Jadi ya gue pakai yang linear ini udah jauh lebih enak sih ya. Oke, jadi gua baru aja unboxing dan sedikit ubah dalamnya si Fantech Atom Pro 66. Ini keyboard terbarunya dari Fantech yang punya layout 65% dan 66 keys. Sebenarnya ini mirip banget kayak Fantech Maxfit 6 secara dia punya layout. Ada knob di ujung sana dan di bawahnya ada 2 keys lagi ya. Bedanya di bagian atas arrow ini, kalau misalnya si Atom Pro 66 itu dia cuma ada logo Fantech aja. Sementara di Maxfit itu ada tulisan Maxfit dan ini bisa dilepas. Dalamnya itu untuk tempat taruh dongle. Untuk build quality Atom Pro 66 ini dia punya plastik yang memang nggak sebagus kayak si Maxfit 6 sih ya.
Maxfit 6 ini lebih enak secara teksturnya, terus kerasa lebih tebal juga untuk dia punya plastik. Finishingnya ini ya biasa aja sih ya, nggak terlalu bertekstur matte kayak si Maxfit 6. Tapi gue suka sama kombinasi warnanya jujur, terutama di keycapsnya dia. Ini ada 3 tone warna, ada yang hitam atau abu-abu, ini lebih abu-abu gelap, terus ada abu-abu yang sedikit lebih terang tapi tetap gelap. Terus untuk alfanya dia itu sama kayak warna case-nya, dan ini persis sama. Jadi itu yang menurut gue kerennya dari si Atom Pro 66 secara dia punya desain. Bukan tipe yang terlalu kotak-kotak karena dia ada sedikit aksen kemiringannya gitu. Untuk knobnya ini masih pakai plastik, tapi gue udah tes, dia punya knob itu enak, nggak macet-macet, terus oke juga responsif. Jadi sejujurnya gue gak ada masalah sama dia punya knob. Justru gue appreciate warnanya juga ini persis sama kayak casingnya dia, kayak warna si Alpha Keys-nya juga. Ini keyboard 3 koneksi, ada wireless dongle, wireless bluetooth juga, dan ada mode wired-nya. Tempat taruh dongle-nya ada di bawah sini. Dia pakai cover plastik yang dibukanya itu nge-slide. Ada incline button juga di bawahnya, ada 2 level. Terus switch on off untuk nyala matiin keyboard aja, nggak ada switch untuk ubah mode koneksi. Ubah mode koneksi itu bisa kalian pencet pakai function plus Q, W, E untuk Bluetooth, function R itu untuk wireless dongle 2,4 GHz, dan function T itu untuk mode wirednya. Keycapsnya selain warna yang gue suka, dia itu udah PBT double shot dan dia nggak shine through. Secara konsistensi memang tidak sebaik punyanya si Maxfit 6, tapi cukup oke lah secara build quality, dan dia punya warnanya kayak di bagian escape, terus di bagian caps lock, backspace, enter, kayak E-nya itu tebelnya nggak sama yang lainnya. Untuk di kelasnya dia dapat keycaps cherry profile double shot PBT, itu udah oke dengan warna kayak gini, gue suka. Nah cuma kalau misalnya kalian lihat dia punya PCB soketnya, kita bisa lihat dari switchnya juga sih, itu dia tuh north facing bukan south facing. Agak aneh memang north facing dicombine sama keycaps cherry profile, biasanya itu akan ada interference. Dan bener aja sih, gue ngerasa untuk di row yang pendek bawah itu ada rasa interference-nya. That's why di sini gue udah ganti dia punya keycaps itu pakai punya gue yang Gateron Row. Gateron Row ini dia long pole, jadi itu akan mengurangi interference, dan ya betul kerasa ini nggak akan ada gesekan antara keycaps dalam sama top housingnya si switchnya. Ya, jadi itu yang gue lakuin untuk tetap pakai keycaps cherry profile-nya dia, dicombine sama switch yang long pole untuk tetap bisa dipakai di keyboard yang north facing. Untuk harga si Atom Pro 66 ini kalian bisa dapetin di 599.000, harga yang cukup oke sih ya untuk keyboard di kelasnya dia. Kalian bisa dapetin 3 mode koneksi di keyboard ini. Terus yang paling penting menurut gue sih desain keycaps dan warna dia punya case ini tuh senada dan gue suka banget. Dan PCB yang udah hot swappable universal 5 pin. Walaupun not facing ya, yang tadi gue bilang juga kalau misalnya not facing di combine sama keycaps cherry profile itu ada sedikit interference, tapi bisa diubah juga pakai switch yang kayak gue punya ini. Itu udah long pole, jadi itu akan ngurangin atau bisa ngindarin isu yang tadi gue bilang. Karena kondisi gue sekarang udah punya Maxfit 6, ya tentunya gue akan pilih si Maxfit 6 ini dibanding si Atom Pro 66. Dan mungkin buat kalian yang punya budgetnya sampai di 700.000, 800.000 kayak untuk bisa beli Maxfit 6, ya gue saranin untuk langsung beli Maxfit 6 aja. Mungkin gue bisa bilang kalau bandingnya antara Atom Pro 66 sama Maxfit 6 itu Atom Pro lebih cocok buat kalian yang memang masih awal-awal mau beli keyboard gitu ya, terus mau cicil-cicil modif supaya lebih enak nantinya. Di keyboardnya juga udah ada softwarenya, software Fantech, jadi kalian bisa custom juga ya. Untuk garansi ada 1 tahun, walaupun kalian itu modif si keyboardnya selama PCB-nya nggak yang dianeh-anehin, nggak dirusak, ya ini tetap bisa ke cover lah ya. Ya saran gue bisa record aja sih ketika kalian lagi unboxing atau modif si keyboardnya. Karena gue dapatnya tadi clicky, gue mau nggak mau ganti ke yang linear karena gue jujur nggak suka clicky. Tapi kalau mungkin gue dapatnya yang linearnya, yang warna merah, ya gue bisa nggak usah ganti, si switchnya pun akan aman-aman aja. Mungkin itu aja sih yang bisa gue bahas dari Fantech Atom Pro 66 ini. Kalau tarik kalian bisa cek linknya ada di description box. So gitu ya untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.